ini menyambung pembahasan dari pembacaan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada akhir bab tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan hadis yang sudah kita baca itu sudah masuk kepada hadis yang ke-92, Bapak hadirin muliakan Allah. Dan ini merupakan hadis yang ke-6 dari bab fil mubadarah ilal khairat. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala as-sadisu 'an Zubair bin Adi, hadis yang ke-6 maksudnya dari bab ini, dari Zubair bin Adi. Qala, ia berkata, ataina Anas bin Malik, aku mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan sahabiyun shagir, sahabat junior. Sering saya sampaikan di majelis ini dan juga di majelis lainnya bahwa Anas ini julukannya adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan, seorang pelayan. Namun karena yang dilayani itu orang besar, maka dia juga menjadi orang besar. Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan dia berkata, selama itu aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan, dan apa yang tidak aku lakukan, kenapa tidak kamu lakukan. Ini menunjukkan tinggi dan mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendapatkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh beliau, Allahumma akthir malah wa waladah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan harta dan anak keturunannya dan masukkan dia ke dalam surga. Di akhir hayatnya kata Anas, laqad ra'aitu tsnatain, aku sudah lihat 2 doa Nabi ini mustajab. Dia banyak harta, banyak pula keturunan. Wantadhartu tsalitsah, dan aku menanti-nanti yang ketiga, yaitu Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi sedikit kita singgung bahwa kehidupan ini goalnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Goalnya adalah saat kaki kita melangkah pertama kali di surga Allah, barulah ketika itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Barulah ketika itu seorang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Adapun di dunia, mau kayanya seperti apa, dia masih diuji. Mau hartanya sebanyak apa, hakikatnya dia masih diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kubur itu bukan peristirahatan terakhir. Saya bilang dia istirahat. Ketika mayit diletakkan di alam kuburnya, dalam sebuah hadis, wa tawalla anhu ashabuh, kemudian yang nganterinnya pulang, atahu al-malakan, datang kepadanya 2 malaikat. Satu di samping kanannya, satu di samping kirinya. Menanyakan kepadanya 3 hal. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Apabila dia bisa menjawab, maka akan dibukakan untuknya pintu ke surga yang dia dapati wanginya dan sejuknya angin surga.
Tapi apabila dia orang yang celaka, maka akan dibukakan kepadanya pintu ke neraka dan dia dapati ya baunya dan panasnya neraka. Jadi kubur itu bukan peristirahatan Bapak hadirin dimuliakan Allah. Ya, sering kita bilang atau orang mengatakan peristirahatan terakhir. Siapa yang tahu kalau dia sebenarnya lagi digebugin di alam kubur? Betul kan? Kak, rest and peace katanya. Rip. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, bagaimana nasib seorang di alam kubur. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maka kita minta kepada Allah keselamatan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Nah, Anas bin Malik dalam hadis ini dia didatangi oleh Zubair bin Adi. Berarti dia adalah seorang tabi'i. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami mengadu kepada Anas apa yang kami dapati dari Hajjaj. Itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang amir, itu pemimpin, seorang yang menjabat gubernur di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Dan dia terkenal kejam. Ya, ratusan ulama dia bunuh, termasuk ya seorang Sayyidut Tabi'in, pemimpin para ulama Ut-Tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair. Dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sampai Al-Hasan Al-Basri ini mengkafirkan Al-Hajjaj. Dan para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat tentang apakah Hajjaj ini kafir atau tidak kafir. Nah, artinya pada masa itu terjadi kezaliman penguasa yang luar biasa, Pak. Ya, terjadi kezaliman penguasa yang luar biasa. Sampai-sampai manusia ketika itu mengadu kepada sahabat yang masih hidup, yaitu Anas. Fasyakauna. Syakauna artinya syakwa, yaitu mengeluhkan apa yang kami dapati dari Hajjaj, yaitu dari kezaliman, ya, kekerasan, ya, dan bahkan dikisahkan Bapak dan muliakan Allah, pada masa-masa itu adalah masa-masa di mana terjadi ya eksodus besar-besaran dari Arab. Jadi kalau Bapak pernah dengar ada orang-orang yang dituduh teroris di Sulu, di Kepulauan Sulu di Filipina itu sejarah mengatakan bahwa umat Islam Indonesia itu masuk dari sana. Semenjak ekspansi besar-besaran diakibatkan karena kekejamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Artinya saking kejamnya dia, ya ulama juga nggak selamat, banyak yang dibunuhin oleh Hajjaj. Maka manusia ketika itu mengadu kepada Anas tentang kejamnya pemimpin. Lalu apa kata Anas bin Malik? Anas berkata, qala isbiru. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sabarlah kalian. Jadi di antara sikap yang bisa ditempuh dalam menghadapi kekejaman penguasa adalah as-sabr. Dan orang yang sabar pun juga tidak menyalahi aturan Islam jika memang dia tidak sanggup untuk melakukan perlawanan. Maka as-sabr jalannya. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Sabarlah kalian. Kata Anas, karena sesungguhnya tidak datang kepada kalian satu zaman
illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya itu lebih buruk lagi, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu Rabb kalian, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar ini dari nabi kalian. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah sabar terhadap kezaliman penguasa itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya selagi kekejaman penguasa itu hanya dalam persoalan az-zulm, atau dia bukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perintahnya adalah untuk sabar. Ya. Nah, Bapak mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kepada hadis ini kita dapati petunjuk Nabi itu di satu lembah dan kaum muslimin berada di lembah yang berbeda. Artinya kaum muslimin banyak dari mereka menghadapi kezaliman penguasa bukan dengan sabar, namun dengan bakar-bakaran. Ya. Dengan kudeta. Ya, dengan melakukan pemberontakan. Nah, ini bukan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antara kufran bawahan. Boleh kaum muslimin itu memberontak kepada penguasanya kalau penguasanya itu kafir. Kecuali kalau kalian lihat pada mereka kekufuran yang terang benderang. Indakum fi minallahi burhan. Nanti di akhirat kalau kamu ditanya sama Allah, kamu punya burhan. Kamu punya bukti. Kemudian ulama juga menyebutkan syarat lain. Ya, syarat lainnya kalian mampu untuk mengganti dengan yang lebih baik. Karena kalau diganti kemudian yang naik malah lebih buruk, apa guna? Tidak ada gunanya. Kemudian mafsadat yang ingin kita hilangkan, ya, itu tentunya harus lebih kecil daripada mafsadat yang terjadi akibat pemberontakan. Karena kalau dari pemberontakan itu yang terjadi justru mafsadatnya lebih besar, maka siapa yang rugi? Kaum muslimin sendiri yang rugi. Maka masalah ini tidak bisa dibahas di mimbar-mimbar bebas, Bapak Allah. Tidak bisa. Yang bisa membahas ini adalah para ahlul hal wal aqd, orang yang memiliki ketakwaan, orang yang punya prediksi yang tajam, orang yang memiliki takut kepada Allah, bukan karena persoalan haus kepada kekuasaan atau persoalan pengen memimpin, ya, seperti yang banyak pada kalangan kaum politisi. Ya. Sekarang dijelek-jelekin pemimpinnya. Ya. Besok ketika dia yang mimpin, dia juga yang melakukan kejelekan yang sama. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi apalagi dalam kondisi kita sekarang, ya, di mana sistem yang berlaku di negeri ini bukan sistem yang Islam. Maka tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin jika mereka tidak mampu selain sabar. Ya. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-faraj. Allah keluarkan dia dari segala macam kesulitan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, mengajarkan kepada umatnya, kalau hak kita diambil oleh mereka, mintanya sama Allah. Adapun hak mereka tunaikan. Kita sebagai rakyat, mereka sebagai pemimpin, itu naikkan. Yang penting selagi mereka tidak memaksa kita untuk kufur kepada Allah, tidak memaksa kita untuk melakukan yang dilarang oleh Allah, maka tunaikan kewajiban seorang kepada pemimpinnya untuk taat. Adapun hak kita, harga-harga melambung tinggi, mintanya sama Allah, tambahan rezeki dari Allah. Ya. Kata Nabi, addu ilaihim haqqahum, tunaikan kepada mereka hak mereka. Wasalullahal ladzi lakum, hak kalian mintanya ke atas kepada yang maha kaya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar. Kata Nabi dalam sebuah hadis, isbiru hatta talqauni alal haud,
sabarlah kalian sampai kalian jumpai aku di telaga. Sampai kalian jumpai aku di telaga. Nabi nunggu kita. Ini bagian dari ujian dunia. Jika kita sabar, kita akan berjumpa dengan Nabi kita di telaga Al-Kautsar. Apa yang kurang karena kezaliman penguasa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberi, Allah Razzaq. Bahkan rezeki Allah Azza wa Jalla bisa dalam bentuk yang tidak kita sangka. Allah beri kepada kita rasa kecukupan. Bahkan rasa tamak, ketamakan yang ada pada mereka, pada hakikatnya itu adalah azab Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Bersyukur Allah Azza wa Jalla tidak berikan dalam hati kita tamak. Jadi memang persoalannya kita butuh fikih, Pak. Kita butuh bimbingan agama, bukan kepada perasaan. Sehingga karena kejahilan justru kita malah membuat kerusakan yang lebih besar daripada yang telah terjadi. Qala rawahul Bukhari, hadis jadi diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketujuh, kata Imam Nawawi, qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minal mukthirin, di antara sahabat yang banyak periwayatan hadisnya. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, dan asalnya dari Yaman. Dan banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Yaman. Kenapa? Karena Yaman itu memang aslul Arab. Asalnya orang Arab itu Yaman. Asalnya Arab itu Yaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali sab'a, bersegeralah kalian beramal. Karena bab kita adalah bab tentang al-mubadarah, al-bidarul bidar, bersegera. Ya, seperti yang telah lalu hadisnya juga, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian demi ujian. Karena kalau seorang diuji, maka dia tersibukkan dari mengerjakan amal soleh. Salat pun mungkin nggak lagi khusyuk, Pak. Ya, tangannya Allahu Akbar, hatinya ke toko, hatinya ke bayar utang, hatinya ke rumah sakit, hatinya bayar tagihan, sehingga hilang ketenangan. Padahal itu adalah yang kita cari. Kita cari itu adalah ketenangan. Ya, ketenangan di dunia, ketenangan di akhirat. Maka ketika seorang itu dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberi oleh Allah Azza wa Jalla kecukupan, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qanaah, maka isi hari kalian, waktu yang kita punya dengan amalan soleh, ya, badiru bil a'mali sab'an, sebelum datang 7 perkara. Bersegeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara. Kenapa? Karena ketika datang 7 perkara ini, kita nggak lagi sempat beramal. Apa itu? Qala hal tantadhiruna illa faqran mansiya. Tidak ada yang kalian nanti selain kefakiran yang melupakan. Saking fakirnya dia lupa lagi untuk salat, saking fakirnya dia lupa lagi untuk, ya, bahkan berdoa kepada Allah. Itu taufik yang besar. Kata Ibnu Qayyim, selagi pintu diketuk, tinggal tunggu dia akan dibuka. Apabila seorang diberi taufik untuk berdoa, maka tinggal tunggu dari Allah ijabah. Dan tidak semua orang diberi taufik untuk berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah, mengadukan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak semua orang diberi taufik. Tidak semua orang diberi kelezatan mengeluh, mengadu kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Enggak semua orang. Coba bandingkan saat kita lagi banyak duit. Hati itu enggak gampang tersentuh. Beda dengan saat
orang lagi ditimpa kesusahan, ditimpa dengan kesulitan, dia akan mudah tersentuh dengan ayat, tersentuh dengan hadis. Maka ketika Allah beri kita taufik untuk berdoa, maka itu insyaallah ada faraj, ada jalan keluar. Kata Nabi, tidak ada yang kalian tunggu selain kefakiran yang melupakan. Jadi kalau seorang ditimpa kefakiran, kemudian dia tidak mendapat petunjuk, ya, maka dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan belingsatan cari duit sana sini, sampai sholat doa dilupakan. Au ghinan mutghiya, atau kekayaan yang melalaikan. Begitu juga. Kalau terlalu kaya juga bisa melalaikan orang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang manusia tidak adil kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Kebanyakan kita nggak tahu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu baik bagi kita. Maka kuatkan baik sangka kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kalau kita banyak harta, kita nggak ada di sini, Pak. Bisa jadi kalau kita banyak harta, kita nggak ada di saf depan salat bersama orang-orang yang salat, ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Bisa jadi kalau kita banyak harta, mungkin kita sudah terjerat dengan berbagai macam tindak kriminalitas. Allah tahu, Allah sayang kepada kita, makanya Dia turunkan rezeki kepada kita sesuai dengan kadar yang kita butuhkan, yang tidak menjadikan kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Cuman kadang manusia tidak menyadari hal itu. Dia meminta sesuatu kepada Allah yang apabila Allah kasih, justru itu memudaratkan dia. Justru akan memudaratkan dia. Maka senantiasalah kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasalah kita melihat bahwa ketaatan itu rizq. Teman yang baik itu rizq. Taufik untuk sholat itu rizq. Hadir di majelis ta'lim itu rizq. Walaupun di mata manusia rezeki itu hanyalah harta, hanyalah simpanan. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata rezeki tentang ilmu yang bermanfaat, taufik kepada amal soleh, itu jauh lebih berharga daripada harta yang dicari oleh manusia. Siapa yang tahu? Au maradun mufsida, atau penyakit yang merusak. Orang kalau udah sakit, ya, sulit untuk sholat, sulit untuk sedekah. Kenapa? Karena duitnya habis buat berobat. Ya, dia akan jadi pelit, medit, ya, takut untuk mengeluarkan harta. Kenapa? Karena dia butuh untuk berobat. Au haraman mufannida, atau masa tua yang menjompokan. Ya. Masa mudanya leha-leha, ya, kemudian masa tuanya juga dia belum juga dapat hidayah, hingga datanglah masa dia jompo, nggak lagi ingat apa-apa, sehingga dia tidak sholat dia kerjakan, tidak amalan soleh lainnya dia tunaikan. Di masa dia mudanya dia penuh dengan kemaksiatan, tinggallah masa tuanya dia menyesal. Maka sekali lagi Allah Azza wa Jalla kasih kita kesehatan, itu nikmat dari Allah. Gimana cara kita mengamalkannya? Gimana cara kita mensyukurinya? Perbanyak amal saleh. Ya, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Bahkan ucapan yang baik itu sedekah. Ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Walaupun kita enggak punya rupiah untuk sedekahkan. Maka jangan pernah kita pelit dalam menyampaikan nasihat, dalam mengajak kepada kebaikan, dalam melarang dari kemungkaran, karena itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan mendatangi istri kalian, kalau niatnya itu baik, dinilai sebagai sedekah. Masya Allah, banyak pintu-pintu kebaikan. Alhamdulillah. Au mautan mujhiza, atau kematian. Tentunya orang yang udah mati tidak lagi bisa beramal. Awid dajjal, atau kedatangan dajjal. Ya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun
melainkan dia memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Ya. Fasyarru ghaibin yuntazar. Dajjal ini adalah sejelek-jelek gaib, perkara gaib. Ya, maksudnya gaibnya gaib nisbi. Dia bukan makhluk halus. Ya, dia udah ada sekarang. Dia dari bangsa manusia. Ya, cuman tempatnya aja yang kita nggak tahu. Dialah seburuk-buruk yang gaib yang dinanti. Qala awis-sa'ah. Karena ketika datangnya Dajjal, maka ketika itu seorang akan terfitnah oleh Dajjal sehingga dia tidak lagi punya waktu untuk memperbanyak amalan. Awis-sa'ah, atau kedatangan hari kiamat. Ya, kedatangan hari kiamat. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ingatlah ketika langit itu Allah belah. Ini fenomena alam yang luar biasa, Pak. Dan kita yakin bahwa itu haqqan pasti terjadi. Ya. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Terbelah nanti dia, merekah, kemudian keluar asap putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ya, pemandangan yang rahib, yang menakutkan turun ketika itu, diturunkan oleh Allah malaikat berbondong-bondong. La ilaha illallah. Ya. Digiringlah ketika itu manusia di mahsyar, di bumi. Ya. Ditutuplah pagelaran dunia, digelarlah ya pertunjukan akhirat. Ditegakkanlah keadilan, diletakkan timbangan, dibagikan catatan-catatan amalan. Maka ketika itu tidak lagi ada amalan yang berguna. Ya. Tidak lagi kecuali penyesalan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang pun di akhirat illa melainkan dia pasti menyesal. Dia baik, kenapa dia tidak lebih baik? Kalau dia buruk, kenapa dahulu dia buruk? Bahkan Allah kabarkan tentang penyesalan orang-orang di alam kuburnya. Dia mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, biar aku bisa mengerjakan amalan saleh di waktu yang tersisa. Awis sa'ah, atau kedatangan hari kiamat, fas-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat adalah lebih mengerikan lagi lebih pahit keadaannya. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi hadis ini Bapak hadirin muliaan Allah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kapan datang 7 ya keadaan ini pada diri seorang, mungkin dia akan ditimpa kefakiran. Dunia berputar, Pak. Hari ini mungkin rekening Anda gendut, tapi siapa tahu suatu saat nanti tidak ada walau rupiah. Ya. Siapa yang jamin? Gak ada di dunia ini yang abadi. Gak ada orang kaya abadi. Ya, gak ada kesehatan yang abadi. Gak ada orang hidup selamanya. Ya, kata Allah Azza wa Jal, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati dan mereka semua bakal mati. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu saja mati lantas mereka bakal kekal? Gak ada yang abadi. Maka selagi Allah beri kita kesempatan, pinter-pinterlah kita mengelola waktu kita. Ya, kita harus menjadi orang yang sangat perhitungan dengan waktu. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman, aku dapati kaum-kaum, maksudnya para sahabat, mereka ya terhadap waktu mereka itu lebih pelit ketimbang pelitnya kalian terhadap dinar dan dirham kalian. Pelit terhadap waktu untuk kita isi dengan amal soleh, itu adalah mangqabah, kemuliaan. Tapi lihat kondisi kita sekarang, dari yang disibukkan dengan televisi, dari yang disibukkan dengan sepak bola, entar lagi Piala Dunia, ya. Betul? Ya. Yang hobi dengan Piala Dunia bukan cuma anak muda, bapak-bapak, orang tua pun juga. Masya Allah, semua perbincangan tentang bola nanti. Yang disibukkan dengan gadgetnya, disibukkan dengan gamenya,
yang disibukkan dengan medsosnya. Waktu hilang begitu. Ya, begitu saja. Ya. Padahal dialah yang paling berharga. Kata seorang salaf, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Kamu itu adalah potongan-potongan hari. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau harimu berlalu, berlalu pula sebagian darimu. Ya, berapa tahun kita bakal hidup? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi tersisa banyak, ya, atau mungkin tersisa sedikit. Ya. Dan hebatnya dalam ketidaktahuan itu, kita malah sia-siakan waktu. Ya. Sungguh benar apa kata Allah Azza wa Jalla, innahum kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia benar-benar gemar melakukan kezaliman, lagi sangat jahil mereka. Baik, tersisa satu hadis lagi. Hadis yang ke-8 kita baca cepat aja, karena insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang baru, Bapak-bapak. Masuk ke dalam bab al-mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau yang sebelumnya apa? Bersegera. Ya, menjemput, dia jemput amal saleh itu. Ketika dia sudah masuk, dia sungguh-sungguh kerjain. Ya, itu yang disebut dengan al-ihsan, yaitu al-itqan, sempurna dalam beramal. Hadis yang ke-8 masih dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Khaibar, "La'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah." Aku akan benar-benar berikan panji perang ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah beri dia kemenangan. Allah beri kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangannya. Qala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu anhu ketika itu, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan selain hari itu. Ya, karena ada kedudukannya. Ya, bukan sekedar jadi pemimpin, tapi apa? Bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fatasawartu laha raja'an ud'a laha. Maka aku pun ya, mengangan-angankan posisi itu, berharap aku yang dipanggil oleh Nabi, kata Umar. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha. Lalu diberikanlah panji itu kepada Ali. Wa qala, kemudian Nabi berkata kepada Ali, "Imshi, berangkatlah kamu, wala taltafit, dan jangan melengos ke belakang, hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah beri kemenangan kepada kaum muslimin melaluimu." Fasara Aliun syai'an, lalu Ali pun berjalan ke depan sebentar. Tsumma waqaf, kemudian Ali berdiri, walam yaltafit, dan dia enggak melengos seperti yang diamanatkan Nabi. Fasarah, jadi dia ngomong sama Nabi dengan tatapannya ke depan. Dia bilang dengan suara yang keras, "Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas?" Aku perangi orang-orang itu di atas perkara apa aku perangi mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhum, perangilah mereka hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah lakukan itu, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, berarti mereka telah mengharamkan atasmu darah-darah mereka. Artinya enggak boleh ditumpahkan. Kenapa? Karena sara musliman, dia menjadi muslim. Menjadi haram atasmu darah mereka dan juga harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang dibenarkan oleh agama ada 3. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama apa? An-nafs bin nafs,
Jiwa dibalas dengan jiwa, hukum qisas. Ya. Kemudian yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi. Ya. Apa? At-thayyibuz zani yang pertama. Orang yang udah pernah menikah kemudian dia berzina. Ya, maka hukumnya rajam. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Maka hukumnya qisas. Kemudian yang ketiga, tariku lidini al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad, keluar dari agama. Nah, ini menjadikan seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya namun oleh pemimpin. Bukan setiap orang boleh menumpahkan darah seorang ya dengan sembarangan. Maka kata Nabi, faqad mana'u minka dima'um. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti mereka telah yang mengharamkan atasmu darah mereka dan juga harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kaitan hadis yang terakhir dengan bab al-mubadarah, bersegera, bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan perintah Nabi seperti yang dipesankan. Dia jalan dan dia enggak melengos. Ya, karena melengos berarti menunda pekerjaan. Intinya bahwa dalam bab ini ya, kita dapati banyak hadis yang mengajarkan kita untuk bersegera dalam mengerjakan amalan saleh. Wallahu taala ala wa alam. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang terkait yang pertemuan kita minggu lalu terkait dengan hukum waris. Kalau misalnya begini, ada orang tua itu, jadi sebelum dia meninggal menghibahkan seluruh hartanya ke ahli warisnya itu. Hukumnya seperti apa Ustaz? Kalau memang harus diserahkan gitu, jadi menghindari supaya tidak ada waris gitu. Jadi sudah dihibahkan sebelumnya gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hibahkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sudah tua jompo, atau dia masih sehat walafiat. Misalnya masih sehat itu kita hibahkan semua ke keluarga gitu. Ya, kalau dalam kondisi sehat, ya sebenarnya namanya hibah boleh, tapi nggak boleh ya ada unsur kezoliman. Nggak boleh ada unsur kezoliman dalam hibah itu. Ya, artinya harus adil. Ya, kalau hibah itu boleh kepada siapa aja, boleh kepada ahli waris, boleh kepada di luar ahli waris. Cuman nggak bolehnya kalau dihibahkan yang pertama ya dia sakit dan sakitnya itu dalam keadaan ya dikhawatirkan wafat. Ya. Yang kedua untuk ngakalin waris. Ya, kalau niatnya untuk menghindar dari waris ya nggak boleh. Walaupun dibagikan dalam keadaan sehat. Tapi kalau sekedar menghibahkan ya sama seperti orang tua ngajak makan keluarganya. Itu kan ya sedekah, ya pemberian, ya anaknya lulus mencapai prestasi yang diharapkan oleh orang tua dikasih hadiah, boleh apa enggak? Boleh, ya. Hatta dia kasih seluruh hartanya, ya. Cuman yang dijaga itu aja tadi, ya bukan dalam kondisi ya dia khawatir wafat atau sakit yang dikhawatirkan nggak sembuh dan mengantarkan kepada kematian, dan juga bukan dalam kondisi dia memang sengaja untuk mengakali waris karena dia takut nanti anaknya berantem, ya maka udahlah saya kasih aja semuanya langsung dinotariskan, ya ini udah punya fulan, udah punya alan, ya kalau tujuannya mengakali waris walaupun hibah di saat sehat jelas nggak boleh, ya jadi kalau cuma hibah saja boleh insyaallah, tapi tetap harus adil, pemberiannya harus adil, gitu Pak. Ada batasannya nggak Ustaz? Maksimal berapa yang dihibahkan? Kalau hibah nggak ada batasannya, ya tidak ada batasannya kalau hibah. Ya tapi yang ada batasannya itu wasiat. Ya
wasiat itu nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Kata Nabi, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan wasiat itu nanti diberikan ketika ya si pemilik harta itu meninggal. Jadi belum diserah terimakan saat si pemilik harta itu masih hidup. Ya, nanti baru diserah terimakan ketika si pemilik harta itu ya meninggal. Ini wasiat. La wasiyata lil waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris illa an radiyahul warathah, kecuali kalau ahli warisnya yang lain ridho. Ya, rela nih. Ya, sesama ahli waris, dia dapat waris, dapat juga wasiat nanti. Ya, dari harta tersebut. Nah, kadarnya itu nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi, wasiatnya nih misalnya dikasih kepada temannya, saya punya teman nih di sana. Ya, kasih dia ya sebagai wasiat dari saya. Itu nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, ats-tsuluts kata Nabi, wa tsulutsu katsir au kabir, dan 1/3 itu sudah besar, sudah banyak. Karena nanti 2/3-nya itu lari ke yang paling banyak itu lari ke waris. Ya, lari ke ahli waris. Jadi nggak boleh lebih dari 1/3. Itu kalau wasiat. Kalau hibah boleh berapa aja. Ya, dia sedekahkan ya semua hartanya kalau memang dia ya yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ya keluarganya juga ridha. Ya, maka boleh dia seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahkan hartanya, seluruh hartanya dia sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi tanya, lantas apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, dia berikan, dia hadiahkan itu. Dia sedekahkan semua hartanya. Ya, boleh kalau dalam kondisi sehat, tapi kalau dalam kondisi sakit, karena ketika sakit, ketika ya dia tahu ada tanda-tanda ya bahwa dia akan wafat, ya apa karena sakit atau sudah terlalu tua, nggak boleh dia nulis ya wasiat dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena hartanya sudah terikat dengan hak ahli warisnya. Allahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya Pak ya. Kita cukupkan. Oh, satu lagi. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa harta itu dibagi habis semua. Jadi dibagi atau dilamatin diserahkan. Tapi pada saat itu kan bismillah masih ada. Pada saat beliau itu membutuhkan, meminta ke mana? Kalau anak-anaknya sudah dibagi habis kan dia nggak punya apa-apa lagi, tapi dia butuh pada saat dia apakah dia nanti butuh sakitnya atau kesehatan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dia digali ini mungkin gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Maksudnya kalau udah dia kasih ke anak-anaknya dia bagi habis gitu kan? Terus dia mau tinggal sama siapa gitu? Tinggal sama siapa? Bukan hanya tinggal, kebutuhan sehari-hari. Makan sama siapa? Ya makanya yang seperti itu nggak baik sebenarnya. Ya, wasiat seperti atau pemberian yang seperti itu tidak baik. Ya, karena sudah menjadi tabiat manusia itu ya pelit sama hartanya. Ya. Hatta kepada orang tuanya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai di masa tua nanti orang tua malah menjadi beban bagi anaknya. Jadi kalau memang dia punya harta jangan dia serahkan kepada anaknya seluruhnya. Karena dia butuh. Ya. Dia butuh. Ya. Biarkan harta itu nanti berpindah ke tangan anak-anaknya itu melalui jalan waris. Itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.